Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dan juga teman-teman saya. Nama saya Muhammad Rahman dan teman saya Ita Amalia Arumdia dan juga Alia Islah Farah. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai metode perencanaan pendidikan. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Amin. Perencanaan pendidikan merupakan dasar pelaksanaan kegiatan dalam pendidikan dengan melihat ke masa yang akan datang untuk mengembangkan pendidikan agar dapat lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mencapai sasaran pembangunan pendidikan, sehingga tujuan dari pendidikan juga dapat terwujud sesuai harapan. Dengan demikian, metode perencanaan pendidikan adalah pola atau acuan dan cara yang ditempuh dalam penyusunan rencana pendidikan. Selanjutnya, metode perencanaan pendidikan. Terdapat beberapa metode perencanaan pendidikan. Yang pertama, metode means-wise analysis. Yang kedua, metode input-output analysis. Yang ketiga, metode econometric analysis. Yang keempat, metode cause-effect diagram. Yang kelima, metode Delphi. Yang keenam, metode heuristik. Yang ketujuh, ada metode life cycle analysis. Dan yang kedelapan, metode value add analysis. Metode-metode tersebut akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Ita Amalia. Baik, keterangannya. Yang pertama ada metode means-wise analysis atau analisis mengenai alat, cara, tujuan. Metode ini digunakan untuk meneliti sumber-sumber dan alternatif pelaksanaan program untuk mencapai tujuan tertentu. 3 hal yang perlu dianalisis dalam metode ini yaitu: yang pertama, ada means yang berartikan dengan sumber-sumber yang diperlukan. Yang kedua, ada ways yang berhubungan dengan cara dan alternatif tindakan yang dirumuskan dan akan dipilih. Dan yang ketiga, ada ends yang berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, ada metode input-output analysis atau analisis masukan keluaran. Metode ini dapat digunakan untuk menilai alternatif dalam proses transformasi dan juga digunakan untuk menganalisis beberapa faktor input pendidikan, proses pendidikan, dan output pendidikan. Metode ini dilakukan dengan mengadakan pengajian terhadap interaksi dan interdependensi berbagai komponen pemasukan dan keluaran dari suatu sistem. Yang ketiga, ada metode economic analysis atau analisa ekonometrik. Metode ekonometrik mengembangkan persamaan-persamaan yang menggambarkan hubungan ketergantungan di antara variabel-variabel yang ada di dalam suatu sistem. Metode ini memakai data empirik, statistik, kuantitatif, dan teori ekonomi dalam mengukur perubahan untuk hubungannya dengan ekonomi. Metode ini lebih dekat dengan pendekatan perencanaan pendidikan model untung rugi atau keefektifan biaya sebagai penyusun perencanaan pendidikan. Yang keempat, ada metode cause-effect diagram atau diagram sebab akibat. Metode ini dipakai dalam perencanaan yang digunakan sekuen hipotetik untuk mendapatkan gambaran masa depan yang lebih baik.
sangat cocok untuk perencanaan yang bersifat strategis. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Alia. Saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Kemudian yang kelima, metode DELPI. Metode DELPI digunakan untuk menghimpun keputusan-keputusan tertulis yang diajukan oleh calon peserta didik atau para pakar yang tempat tinggalnya tersebar dan mereka tidak dapat berkumpul atau bertemu muka dalam menentukan keputusan inti. Tujuannya yaitu untuk melibatkan calon peserta didik atau pakar dalam membuat keputusan, sehingga keputusan itu lebih berbobot dan menjadi milik bersama. Yang keenam yaitu metode heuristik atau prosedur penelitian ilmiah. Metode ini didasarkan atas seperangkat prinsip dan prosedur yang mensistematiskan langkah-langkah dalam usaha pemecahan masalah. Metode ini dirancang untuk mengeksplorasi isu-isu dan untuk mengakomodasi pandangan-pandangan yang bertentangan atau ketidakpastian. Yang ketujuh yaitu metode life cycle analysis atau analisa siklus kehidupan. Metode ini digunakan terutama untuk mengalokasikan sumber-sumber dengan memperhatikan siklus kehidupan mengenai produksi, proyek, program, atau aktivitas. Bisa dipergunakan dalam bidang pendidikan, terutama dalam mengalokasikan sumber-sumber pendidikan dengan melihat kecenderungan-kecenderungan dari berbagai aspek yang dapat dipertimbangkan untuk merumuskan rencana dan program. Yang terakhir yaitu metode value-added analysis atau analisa nilai tambah. Metode ini digunakan untuk mengukur keberhasilan peningkatan produksi atau pelayanan. Dengan demikian, kita dapat mendapatkan gambaran singkat tentang kontribusi dari aspek tertentu terhadap aspek lainnya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi pemaparan mengenai metode perencanaan pendidikan. Semoga ilmu yang kita dapat pada pertemuan kali ini bermanfaat di dunia wal akhirah. Cukup sekian dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.